Oke, selamat malam pendengar pencinta suara Sika di mana saja Anda berada. Kembali dari Don Thomas 18 Kota Baru Maumere. Kami temani Anda di perjumpaan kita hari ini di 6 Mei 2020. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan saya jumpain Anda dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas Anda, walaupun aktivitas itu terjadi hanya di sekitar rumah. Oke, pendengar, seperti yang sudah pernah kami sampaikan, bahwa malam ini kami akan mengadakan talk show hasil kerjasama Suara Sika FM dan Ikatan Dokter Indonesia, juga masker untuk Sika. Dan seperti yang sudah kami sampaikan juga, bahwa tema malam ini adalah rumah karantina sama dengan rumah berkah. Nah pendengar, apakah rumah karantina itu, apakah dia sejenis penjara, dan apakah dia adalah pencabut hak kebebasan kita sehingga bikin Anda atau kita menjadi stres? Bukankah itu bentuk ketidakadilan? Atau Anda punya pertanyaan sendiri? Nah, malam ini kami kedatangan dua narasumber untuk membicarakan soal rumah karantina sama dengan rumah berkah. Saya perkenalkan yang pertama, Pak Dokter. Oke, selamat malam Bung Nike dan pendengar Suara Sika yang sedang menyimak ya di Radio Suara Sika. Senang sekali bisa ketemu malam hari ini. Yang kedua nih. Iya, beliau adalah Dokter Asep Purnama. Iya. Dan satunya adalah selamat malam Bapak Camat. Selamat malam Pak Niki, dan selamat malam Ina Mawewari Luror Magam Sawen, seluruh pendengar Suara Sika FM di mana saja berada. Saya Evan Irmeko dari Kecamatan Waigete. Yang malam ini suaranya terdengar lagi di Suara Sika. Oke, kita langsung aja ya dengan materi yang ada nih Pak Dokter. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan karantina itu seperti apa Pak Dokter? Ya memang saya sampaikan yang sederhana aja ya. Ada aturannya, ada hukumnya, ada segala macam. Saya kasih yang sederhana aja, bahwa karantina itu adalah pembatasan gerak seseorang atau sekelompok orang dalam rangka untuk tujuan tertentu ya. Dalam rangka tujuan tertentu, dalam hari ini kita bicara terkait pandemi COVID-19. Jadi prinsipnya adalah melakukan pembatasan seseorang, dalam hal ini misalnya orang yang diduga COVID-19, untuk tidak menularkan penyakit ke orang lain gitu. Jadi dengan demikian tujuan utamanya adalah memutus rantai penularan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi tujuan utamanya seperti itu, ya, memutus rantai penularan ya. Baiklah Pak Dokter, ini terkait COVID-19. Siapa saja yang perlu dikarantina? Ya memang saya kalau mungkin ketemu yang sesi seminggu yang lalu, saya ulang aja ya. Yang dikarantina itu ada, ini kalau ngomong COVID-19 ada istilah-istilah yang bikin pusing juga ya. Ada pelaku perjalanan dari daerah terjangkit atau dari daerah zona merah atau daerah ada transmisi lokal COVID-19. Ini saya bikin contoh yang gampang ya. Dari sebenarnya yang daerah terjangkit itu bisa Makassar, bisa Surabaya, bisa Denpasar, bisa Mataram. Jadi kita ini dikelilingi sebetulnya ya. Jadi ada ya, jadi kalau misalnya pulang dari Makassar, pulang dari daerah terjangkit itu disebut pelaku perjalanan. Maka harus dikarantina 14 hari ya. Kemudian yang kedua adalah orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu adalah orang yang pernah kontak erat dengan seseorang COVID-19 yang sudah confirm. Jadi kalau sudah seperti kemarin kan ada kasus yang kontak dengan kasus 01 NTT namanya Pak El Asamau, itu kan ada waktu itu kontak di Denpasar dengan orang Sika. Nah orang Sika ini dianggap orang tanpa gejala tapi kontak erat. Kontak erat itu definisinya kontak kurang dari 1 meter. Jadi kalau jauh-jauhan ya tidak kontak erat. Jadi kontak erat kalau mereka kontak misalnya naik pesawat duduk bersebelahan dianggap kontak erat. Ya jadi itu langsung di anggap orang tanpa gejala, kontak erat, itu juga dikarantina.
Jadi pelaku perjalanan, orang tanpa gejala. Satu lagi orang dalam pemantauan. Jadi pulang dari Makassar dalam waktu zona merah itu ya? dari zona merah, misalnya contohnya Makassar ini, minta maaf Makassar disebut-sebut terus ya, supaya gampang saja karena kita hubungannya dekat dengan Makassar. Kalau pulang dari Makassar zona merah dalam waktu 14 hari tiba-tiba batuk atau panas, itu sudah masuk orang dalam pemantauan, itu juga dikarantina ya. Kemudian satu lagi, orang yang pulang dari Makassar atau zona merah kemudian batuk, panas, ada gejala infeksi saluran napas akut, itu bahkan sampai sesak, itu juga harus dilakukan karantina. Jadi yang dikarantina adalah pelaku perjalanan, orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan. Jadi 4 kriteria ini dikarantina untuk memutus rantai penularan karena dicurigai bisa saja menularkan COVID-19 ke masyarakat sekitarnya. Nanti dikarantina, sebetulnya saat dikarantina nanti diperiksa juga, di swab tenggorokannya. Kalau memang negatif, ya sudah, berarti lepas. Kalau memang positif, ya harus dipantau terus sampai negatif. Ya, kurang lebih begitu. Dipantau di satu wilayah tertentu ya? Ya, misalnya dia positif, sebetulnya kalau positif, kalau gejalanya ringan, itu juga dikarantina. Tapi kalau gejalanya berat sampai sesak, itu masuk rumah sakit. Jadi dikarantina di rumah sakit atau diisolasi di rumah sakit. Jadi selama gejalanya ringan, itu bisa dikarantina di luar rumah sakit. Kalau berat, sesak, ciri berat itu adalah sesak, itu dikarantina di rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Jadi itu. Oke, terus Pak Dokter, tadi sudah penjelasan sampai dengan jenis-jenis karantina. Oke, kita akan lanjut lagi ya, Pak Dokter. Jenisnya belum. Tadi siapa saja? Tadi siapa saja? Jenisnya. Oh ya, sorry, jenisnya. Jadi jenisnya ada 3 sebenarnya. Bisa karantina mandiri, ya, itu di rumah, ya. Jadi karantina mandiri itu di rumah. Kemudian karantina terpusat, itu bisa seperti kita punya SCC, ya, Sika Convention Center. Tapi kita juga ada karantina terpusat di desa. Nah, ini ada Pak Camat yang punya pengalaman. Jadi di desa. Dan ada karantina di rumah sakit atau diisolasi di rumah sakit kalau dia ada keluhan COVID-19 yang berat atau ada keluhan sesak, ya. Jadi kalau ada keluhan sesak di rumah sakit, kalau tidak, itu bisa dikarantina di karantina terpusat, baik di kabupaten atau di desa. Nanti pemerintah setempat yang akan mengatur, atau bisa juga karantina di rumah yang disebut karantina mandiri. Nah, itu kurang lebih ada 3. Jadi mandiri di rumah, terpusat bisa di tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat kabupaten, dan di rumah sakit. Tapi apakah Pak Dokter tingkat keamanan ya bagi orang rumah jika di karantina mandiri itu bisa dijamin, Pak Dokter? Nah, jadi memang begini, semua itu ada plus minusnya, ya, mau di rumah, mau di terpusat, mau di rumah sakit, ya. Sekarang kita fokus di rumah misalnya. Jadi sebetulnya tahapannya, sebelum kita menentukan ini di karantina di mana, itu harusnya dievaluasi oleh tim. Ya, misalnya rumahnya layak nggak untuk dijadikan karantina mandiri? Karantina mandiri. Kemudian kalau nanti layak, sebelum menentukan layak tidak, kita lihat fasilitasnya dan kita lihat orang-orang yang di situ. Misalnya contoh ya, untuk melihat layak, idealnya itu memang harus ada kamar tersendiri. Kalau bisa kamar mandi tersendiri, itu idealnya, ya. Sehingga yang bersangkutan, yang dikarantina tinggal di situ. Oleh karena itu dilihat, begitu saya mau karantina mandiri, kita cek rumahnya ada nggak kamar tersendiri, atau rumahnya ada berapa kamar, penghuninya berapa. Kamarnya ada 2, penghuninya 16, gitu ya nggak cukup, ya tidak bisa, ya kan? Misalnya, saya punya kamar tersendiri nih di kebun misalnya, ya. Tapi kalau layak, ya ada kamar mandi atau di belakang, oke, bisa. Kemudian penghuninya cukup lah, yang satunya mungkin ditaruh di kamar, mungkin ada 3 kamar, ada 6 orang, ya udah. Yang satu kita pakai dulu untuk teman atau saudara kita yang baru pulang dari perjalanan ini, yang lain di kamar yang lain. Itu dari segi kamar, bisa. Kemudian dicek, kamar mandi dalam nggak ada, ya udah kamar mandi luar. Tapi bagaimana supaya kamar mandi luar dipakai secara bersamaan, tidak menyebabkan penularan? Yang tadi kan Niki menyampaikan masalah
bahaya nggak penularannya? Jadi penularannya ini kan kontak dengan droplet. Droplet itu artinya virusnya keluar dari mulut atau hidung kita, mengikuti partikel kecil dari mulut. Ya, kalau kita ngomong ini bisa keluar lah sampai setengah meter, ya, atau kurang. Kalau batuk kurang lebih sampai 1 meter partikelnya. Bersin mungkin lebih jauh lagi. Nah, saat keluar, jadi virus tidak bisa keluar, dia tidak bisa jalan. Jadi keluarnya lewat mengikuti partikel ini. Ya, jadi kalau dia batuk atau ngomong dia keluar. Oleh karena itu caranya jaga jarak. Kalau kita lebih dari 1 meter ngomong batuk, kita nggak akan kena. Karena virusnya nggak mungkin ngejar kita. Beda dengan anjing rabies itu ngejar kita ya. Yang demam berdarah kejar kita dengan nyamuknya. Ini nggak akan lari. Jadi kita atur jarak saja. Lebih dari 1 meter dia nggak bisa kejar kita. Oleh karena itu kita jaga jarak. Apalagi kalau pakai masker. Kalau kita pakai masker lebih sulit lagi dia keluarnya untuk jauh. Kemudian yang pasangan supaya nggak tertular juga pakai masker. Jadi dengan droplet maka jaga jarak, pakai masker, selesai. Jadi di rumah itu juga begitu supaya keluarganya tidak tertular. Kasih tahu, jangan pulang dari Makassar, mungkin misalnya kuliah setahun, dia datang ketemu orang tuanya peluk-pelukan, nggak boleh. Ya, jadi dia pulang jaga jarak. Tetap jaga jarak. Karena kita anggap dia positif dalam tanda kutip ya. Kita anggap dia positif. Nah, sebelum kita setujui, misalnya, lokasinya baik, kita ngomong sama keluarganya, keluarga, ini anakmu mau datang. Nanti aturan protokolnya begini loh. Kamu jaga jarak, pakai masker. Nah, ini siap punya masker nggak? Kalau belum harus disiapkan dulu. Jangan pulang belum ada masker. Nah, nanti kedua itu untuk droplet. Penularan kedua adalah secara kontak. Jadi kontak itu maksudnya begini. Kalau saya batuk, ya harusnya batuk yang ideal itu pakai tisu. Setelah ditutup tisunya dibuang, tangannya cuci tangan, pakai sabun, ya. Karena kalau toh ada virus di tangan, virusnya mati. Virus ini mati dengan sabun, karena sabun melarutkan lemak dan virus itu ada selaput lemaknya. Jadi kalau kita misalnya yang disebut penularan kontak, kita batuk pakai tangan ya. Secara biasanya kita batuk menutup pakai tangan. Nah, tangan kita kalau kita ada virus corona saat batuk, virus corona ada di telapak tangan kita. Kemudian kita pegang handle kamar mandi misalnya. Setelah handle kamar mandi si keluarga yang baru pulang itu, kemudian dia masuk ke kamar. Si ibunya datang buka kamar mandi pakai tangannya. Nah, virus corona yang ada di handle pintu tadi kena ke tangannya si ibu. Kemudian kalau begitu saja nggak menular. Si ibu harus pegang lagi ke mata, ke hidung atau ke mulut, baru tertular. Nah, oleh karena itu pencegahannya cuci tangan sebelum pegang wajah, pakai sabun atau hand sanitizer, atau cuci tangan setelah pegang benda yang tidak jelas. Kenapa kok begitu? Sebetulnya cuci tangan sebelum pegang wajah aja cukup, tapi kan kadang kita refleks tiba-tiba pegang wajah gatal. Untuk menjaga keamanan itu, ya sudah kita cuci tangan aja setelah megang benda yang tidak jelas, misalnya handle pintu. Kita ragu-ragu ini tadi ada corona nggak? Kalau ragu-ragu ya kita cuci saja, sehingga nanti kalau kita tiba-tiba gatal refleks pegang wajah sudah aman. Tapi kalau kita masih ingat sebelum pegang wajah cuci tangan. Nah, ini dicek di keluarga itu. Di rumah ada air mengalir nggak? Ada sabun cair tidak? Kalau nggak ada hand sanitizer. Kalau itu ada, rumahnya layak untuk dijadikan karantina mandiri. Ada kamar tersendiri, ada masker, ada sabun cair, ada air, sehingga itulah dengan melakukan itu maka aman. Dan desinfektan sebetulnya kalau bisa di handle pintu. Dulu kita biasanya ngepel lantai. Sekarang itu dengan adanya pandemi COVID dan mungkin ke depan juga, karena tidak tahu nanti ada penyakit apa. Yang kita bersihkan bukan hanya lantai dan lawa-lawa. Jadi misalnya saklar pintu nih, kan semua pegang. Nah, itu harus dibersihkan. Bisa pakai klorin itu pemutih itu perbandingan 1/9. Kemudian kalau yang handle pintu yang besi, supaya kalau dengan klorin karatan pakai alkohol 70%, moke tidak bisa, moke 40 gitu ya. Jadi kalau moke saja kurang ya, harus 70%, minimal 65% dibersihkan. Jadi nanti mungkin setelah pandemi ini gaya hidup kita akan berubah, moga-moga karena
siapa tahu nanti suatu saat ada lagi penyakit virus yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan ya Pak Dokter ya. iya. Gaya hidup menjadi gaya hidup bersih. Iya. Gaya hidup steril. Iya. Iya. Kurang lebih gitu. Silakan dilanjut lagi Pak Dokter. Ya, jadi untuk pertanyaan apakah takut, kita selama disiapkan harusnya kita tidak takut. Yang penting itu kan yang sering jadi masalah, kita tidak tahu cara penularannya, sehingga yang terjadi ada dua kemungkinan. Ada yang ketakutan luar biasa, bertetangga aja nggak mau, nanti virusnya keluar rumah, ngetuk pintunya dia, masuk ke rumahnya. Padahal virus nggak bisa, hanya jaga jarak aja. Ya nggak mungkin dia ke sebelahnya. Yang bisa ke sebelahnya itu malah demam berdarah ini, yang kita KLB, ini gigit kita dia bisa terbang 200 sampai 300 meter lewat nyamuk. Ya, kalau dengan ini tidak bisa, dia ada di tubuh manusia. Kalau dia digigit nyamuk lagi, wah, kita lebih stres lagi kan. Misalnya COVID-nya bisa karena nyamuk, wah kita ya itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Gampang Ya, lagi. dan Apalagi kita daerah nyamuk banyak. Ya, jadi ya dalam tanda kutip yang disyukuri untungnya itu kan, kita selalu untungnya nyamuk nggak bisa menularkan ya. Jadi itu. Oke, pendengar pencinta suara Sika, Anda juga kami undang untuk bergabung bertanya mengenai karantina penderita COVID. Anda bisa bergabung melalui line telepon ataupun line SMS di 081 239 130 44 644. Maaf. Kita akan break sejenak. Setelah itu saya akan lanjut lagi bersama Pak Dr. Asep dan Pak Evan Edumeko. Oke pendengar, kita lanjut lagi ya tema talk show kita malam hari ini. Pak Dokter tadi udah menjelaskan beberapa hal yang dimaksud dengan soal tentang karantina, terus siapa saja yang harus dikarantina, juga ada berapa jenis karantina. Berikut kembali buat Pak Dokter ya. Untuk karantina ini mana yang lebih baik? Apakah karantina terpusat ataukah karantina mandiri? Iya, iya. Jadi memang cara umum sebetulnya kalau dilakukan dengan baik, disiplin, semuanya baik ya. Tapi memang ada plus minusnya. Begini misalnya, kalau karantina terpusat itu secara teori dia disiapkan oleh pemerintah misalnya. Dengan disiapkan maka kita bisa desain dengan baik ya. Kalau rumah kan ya rumah apa adanya, yang sudah ada yaitu misalnya. Kalau terpusat misalnya SCC dibuat harusnya diatur jarak tempat tidur satu dengan yang lain. Misalnya minimal harus 2 meter ya, supaya karena jaga jarak tadi. Kemudian kamar mandinya bisa diatur ya. Kemudian disinfektannya disiapkan, wastafel disiapkan, air mengalir bagus, hand sanitizer disiapkan dan sebagainya. Jadi karena memang disengaja diciptakan, harusnya dia akan lebih baik ya. Itu kalau terpusat. Nah, kalau terpusat dengan di kabupaten dengan di desa itu sebetulnya kelebihannya bisa dilakukan karantina di mana lokasinya dekat dengan keluarga. Jadi mungkin pulang dari Makassar sudah setahun, kalau di SCC makanannya makanan nasi yang disiapkan oleh SCC. Kalau di karantina di desa bisa saja dari rumah bawa, sehingga dia belum ketemu si ibu tapi sudah bertemu dengan makanannya si ibu gitu. Jadi bisa diserahkan, nanti dengan jaga jarak kita bisa proses untuk memasukkan makanan itu dengan timnya ya. Jadi bisa ditaruh di meja di depan kamarnya, nanti yang menaruh pergi, si yang bersangkutan kasih tahu sudah di depan, ketuk pintu, dia buka, dia ambil. Jadi jaga jarak. Jadi dia sudah pergi, yang satunya baru ngambil misalnya. Jadi kelebihannya, kemudian kalau ada jendela, si ibu masih bisa lambe-lambe ya, masih cium jauh gitu ya, kiss bye dan sebagainya. Jadi mereka itu kelebihannya karantina terpusat di desa dibandingkan di kabupaten. Mungkin bisa juga pakai dana desa, mungkin nanti Pak Camat bisa menyampaikan lebih bagus. Atau mungkin patungan. Kemarin ada yang, dana desa belum cair, ya udah kita patungan, atau malah disupport oleh keluarganya. Ini anak saya juga, saya kasih makan dah saya, kemudian saya apa dah, mungkin saya kasih
pulsa untuk bisa main internet di dalam dan sebagainya, itu bisa diatur begitu sehingga dia merasa lebih dekat dengan keluarga dan sebagainya, ya. Nah, nanti itu tetap kelebihannya dibandingkan yang terpusat di kabupaten, dia lebih dekat dengan keluarga, dia masih bisa makanan-makanan dari keluarga, biayanya bisa lebih fleksibel dan sebagainya. Nah, tentu karantina di rumah lebih dekat lagi, ya, tapi ya itu tadi dengan catatan rumahnya memenuhi syarat, karena kan tidak mungkin bongkar rumah dalam waktu dekat, sehingga dievaluasi kalau memang memungkinkan. Silahkan, tadi ada kamar mandi, ada kamar sendiri. Kalau kamar mandi tidak bisa kamar mandi bersama. Yang penting tadi ada aturan, misalnya jam sekian khusus dia yang mandi. Nanti janjian, jangan giliran dia ke kamar mandi, yang lain ke kamar mandi ketemu, ya. Jadi diatur. Kalau karantina terpusat juga begitu. Nanti misalnya katakanlah di 2 tempat tidur, mereka bangunnya harus sepakat, kita bangun dari tempat tidur sebelah sisi kiri. Semua dari sisi kiri, jangan satunya dari sisi kiri, satu sisi kanan, ketemulah di tengah. Nah, jadi protokolnya harus dibuat seperti itu sehingga bisa tidak terjadi jaga jaraknya bisa tetap terkendali dengan baik. Mau ke kamar mandi, diatur, mungkin di SCC misalnya ada berapa? 50, oke, yang nomor urut 1 sampai 5 jam sekian, atau kamar mandi ini, yang ini kamar mandi ini, jangan sampai semua samaan satu tempat, tidak jaga jarak lagi, ya. Jadi ini ada protokol-protokol yang harus diatur. Nah, ini sekarang yang baru di sebelahnya SCC ada CCTV katanya. Yang di Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata harus, ya itu harus dengan ada CCTV, moga-moga bisa diingatkan kalau ada toa atau pengeras suara, diingatkan, kan dipantau, oh ya ini kalian tolong ini terlalu dekat, jaga jarak ini dan sebagainya, masih bisa dipantau. Itu bisa juga lebih membuat protokol bisa lebih jalan, lebih disiplin. Ya, kurang lebih begitu. Jadi semua ada plus minusnya, nanti dievaluasi oleh tim. Oh ini layak untuk oleh karena itu waktu di Lambelu kemarin kan ditawarkan mau lanjut di sini, mau dikarantina di desa, atau mau karantina mandiri. Kemudian Pak Camat, Pak Kepala Desa, keluarganya diskusi dengan yang bersangkutan, akhirnya diputuskan kemana mau memilih. Ya. Terus Pak Camat, bagaimana pengalaman karantina di Kecamatan Wagete? Oke, baik. Bung Niki, Bapak Dr. Dani Namawewari Luror Mogam Sawen, permisi kami berbagi pengalaman, kekurangan kami mengajak Namawewari yang baru tiba dari luar daerah kita untuk melaksanakan karantina mandiri. Untuk data, pertama data dulu dari pelaku perjalanan dari wilayah dari luar itu total ada 22, dan saat ini Bapak Dokter itu 21-nya sudah selesai melaksanakan, tinggal 1 karena dia baru tiba dan belum selesai 14 harinya. Dan khusus dari saudara-saudara kita yang ex kapal motor Lambelu itu ada 24, belum terhitung dengan 1 saudari kami yang saat ini dirawat di rumah sakit Dr. Teja Dorang di ruang isolasi. Beliau dalam kondisi hamil. Nah, pengalaman kita memang pada mulanya warga di kampung menolak. Itu kadang kami ditelepon pada saat mereka datang itu biasanya jam 3 atau jam 5, kadang jam kapal masuk itu sekitar jam 3, jam 5, sampai di kampung sekitar jam 6 sampai jam 9 tuh masyarakat mulai dari mulut ke mulut, aduh dia datang dari sini. Sekitar jam 10 kita mau tidur, telepon masuk, Bapak Camat, ini ada peristiwa orang usir ini. Aduh. Oleh karena itu kebetulan kita sejak awal mendapat instruksi dari Bapak Bupati dan juga informasi tentang bagaimana ini dari Bapak Dokter dan juga teman-teman petugas medis. Kami dalam koordinasi dengan Bapak Kapolsek, Bapak dan Pos Ramil, Bapak dan Ramil, dan juga Bapak Kapus dan kawan-kawan bersama dengan teman-teman tim relawan,
itu sudah sejak awal melaksanakan sosialisasi, dan itu pun kami terus terang, kami mulai belajar